Setelah masa perjuangan bersenjata melawan penjajahan, suasana Indonesia pasca proklamasi 1945 masih belum sepenuhnya tenang. Banyak kelompok yang memiliki pandangan berbeda tentang arah bangsa. Disinilah sosok Kartosuwiryo mulai menemukan jalannya, bukan lagi sekadar pejuang tetapi sebagai seorang ideolog yang ingin mewujudkan negara Islam Indonesia. Pada tahun 1945 hingga 1948, Kartosuwiryo bergabung dengan Partai Masyumi, sebuah partai Islam besar yang menampung berbagai tokoh penting seperti Muhammad Natsir dan Agus Salim. Namun ada perbedaan mendasar antara mereka. Para pemimpin Masyumi berjuang melalui jalur politik, berusaha mengislamkan Indonesia lewat sistem demokrasi dan pemerintahan. Sedangkan Kartosuwiryo meyakini bahwa Islam harus menjadi dasar negara secara langsung, tanpa kompromi dengan sistem sekuler. Dalam beberapa catatan sejarah, Kartosuwiryo mulai menunjukkan sikap keras terhadap kebijakan pemerintah Republik Indonesia, terutama setelah terjadinya Perjanjian Renville tahun 1948. Perjanjian itu membuat wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Republik, termasuk sebagian besar Jawa Barat, harus diserahkan kepada Belanda. Akibatnya, banyak pasukan pejuang Indonesia harus hijrah atau ditarik ke wilayah Yogyakarta. Namun Kartosuwiryo menolak. Ia dan pasukannya memilih bertahan di daerah pegunungan Jawa Barat, terutama di sekitar Garut dan Tasikmalaya. Disinilah perubahan besar terjadi. Kartosuwiryo mulai membentuk sistem sendiri, terpisah dari Republik Indonesia yang dianggapnya telah berkompromi dengan penjajah. Ia menganggap bahwa perjuangan Republik sudah keluar dari jalan Islam yang murni, dan karena itu, umat Islam wajib membentuk pemerintahan Islam sendiri. Dari daerah terpencil di Gunung Geber, Kartosuwiryo mulai menyusun struktur pemerintahan yang ia sebut sebagai Negara Islam Indonesia, NII. Ia menulis dokumen-dokumen ideologis, menetapkan hukum-hukum syariah, dan membentuk pasukan bersenjata bernama Tentara Islam Indonesia, TII. Kartosuwiryo melihat perjuangannya sebagai jihad fisabilillah perang suci untuk menegakkan hukum Allah di bumi Nusantara. Ia menolak segala bentuk kompromi dengan pemerintah pusat di Yogyakarta. Baginya Republik Indonesia telah gagal karena menolak Islam sebagai dasar negara. Di sisi lain, pemerintah Republik yang baru saja berjuang keras mempertahankan kemerdekaan memandang tindakan Kartosuwiryo ini sebagai ancaman serius terhadap keutuhan bangsa. Namun saat itu situasi masih kacau. Belanda belum sepenuhnya angkat kaki, dan pemerintah pusat belum memiliki kekuatan militer yang stabil untuk menumpas gerakan tersebut. Maka pada masa-masa ini gerakan Kartosuwiryo berkembang cepat. Pasukannya yang terdiri dari mantan pejuang Hizbullah, Sabilillah dan santri-santri dari pesantren di Jawa Barat bergabung dalam TII. Mereka hidup di hutan-hutan dan gunung, menyerang pos-pos militer Republik dan bahkan mendirikan pengadilan syariah sendiri. Kartosuwiryo tak lagi dianggap hanya sebagai tokoh agama. Ia sudah menjadi pemimpin revolusi, dengan cita-cita yang berbeda dari Republik. Episode keempat ini menandai awal munculnya konflik ideologis terbesar dalam sejarah Indonesia modern, antara idealisme negara Islam dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada episode berikutnya, kita akan melihat bagaimana Kartosuwiryo secara resmi memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia, sebuah langkah yang mengubah sejarah perlawanan di Jawa Barat dan membuka babak panjang pergulatan berdarah antara DI, TI, dan TNI.